pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Oke, jadi saya di sini akan coba gimana kalau misalkan saya pengen nge-push pakai Git Bash atau Git Command, tapi sebelumnya saya udah pernah nge-push pakai via upload nih, oke, atau drag and drop. Oke, nah ini harusnya dia akan gagal, nggak bisa nge-pushnya. Kenapa? Karena beda history antara di repository GitHub kita dengan repository atau folder Git di folder kita atau di lokal kita, di laptop kita. Nah, maka dari itu dia akan gagal. Nah, caranya untuk mengatasinya kita bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai git pull atau kita juga bisa pakai git clone, teman-teman. Ini cara yang gampangnya. Nah, saya coba akan praktekkan yang cara gampangnya aja ya, yang git clone. Ya, tapi sebelum itu saya coba praktekin nih. Kalau misalkan saya mau paksa untuk nge-push ke sini pakai git command nih, SSH saya atau HTTPS saya copy SSH aja deh. Misalkan saya copy di sini terus saya git remote add origin command v. Nah, kayak gini. Nah, saya misalkan mau nge-push yang ini. Tadi kan di sini ada pertemuan 1 sama pertemuan 2. Nah, ini tadi udah saya tambahkan via upload atau drag and drop, teman-teman. Nah, yang mana pertemuan 1 sama 2 ini udah, berarti saya mau nge-push yang pertemuan 3, 4, sama 5 yang belum. Yang saya misalkan mau nge-push, berarti git add dulu, git commit, in test push misalkan. Terus saya push nih, git push origin main. Nah, ini akan gagal. Oke, sebentar, kita coba lihat ya. Nah, akan gagal. Kayak gini kurang lebih gagalnya. Kenapa? Karena nih, updates were rejected, ditolak teman-teman update kita. Karena remote content work that you do not have locally katanya. Jadi, historinya tuh beda pokoknya. Histori antara di Git sini, di GitHub ini sama di lokal kita itu berbeda, makanya dia akan gagal. Nah, di sini kalau misalkan saran dari Gitnya itu kita harus pakai Git pull nih. Nah, tapi ini akan sedikit ribet karena kalau misalkan ada perbedaan, nanti akan ada konflik, teman-teman. Oke, jadi saya akan praktekkan yang clone aja. Oke. Nah, caranya teman-teman untuk mengatasinya bisa kayak gini aja. Jadi di sini kita copy aja linknya. Kita akan pakai clone ya, git clone. Copy kalau udah kita buka di folder htdoc application. Cari SAM, kalau saya ya untuk di teman-teman berarti ada di C SAM htdoc. Kalau saya di sini. Nah, di htdoc ini. Jadi di htdoc kita buka git bash kalau teman-teman. Nah, kalau saya kan karena nggak bisa berarti via terminal aja. Git di htdoc ini kita buka new terminal. Nah, sekarang ada di htdoc nih, benar. Oke. Nah, kalau udah teman-teman bisa clone di sini. Git, caranya pakai git clone ya. Bentar saya gedein dulu teksnya, fontnya. Nah, caranya kita bisa pakai git clone untuk nge-clone repository. Git clone, terus kita paste link repository-nya. Nah, ini. Kita enter. Destination pmweb2 already exist. Oh, udah ada ternyata. Kita remove dulu deh. Oh, enggak, jangan ini. Kita mv pmweb2 jadi pmweb. Permission denied. Kita pakai sudo sebentar. Ini jangan diikutin ya. Saya kayak gini karena ada folder yang sama dengan nama repository-nya, makanya nggak bisa. Oke, sip, udah. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin tadi ya. Kita copy dulu di sini. Oke. Linknya, link repo-nya. Nah, kalau udah, kita buka lagi terminal atau git bash di folder htdoc ya. Ingat di htdoc. Nah, di sini kita clone. Caranya git clone. Terus kita klik kanan. Paste. Enter. Oh iya, kalau saya harus pakai sudo, teman-teman. Maaf. Kalau di teman-teman harusnya nggak usah ya, langsung aja git clone kayak gini berhasil. Kalau saya harus pakai sudo kayak gini. Cloning into pem. Nah, udah berhasil nih. Kalau udah berhasil kayak gini, nanti di folder htdoc kita akan kebuat folder yang namanya pemweb2.
sesuai sama nama repository-nya. Oke. Nah, karena repository saya namanya pmweb2, berarti nanti di foldernya juga akan kebuat pmweb2 nih di htdoc pmweb. Nah, ini nih, pmweb2 yang isinya pertemuan 1 sama pertemuan 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita pindahin yang tadi mau kita push ke dalam folder pmweb2 ini, teman-teman. Oke, kenapa? Karena di pmweb2 ini adalah hasil dari clone kita dari repository GitHub-nya. Yang artinya harusnya historinya itu udah sama. Oke, historinya itu udah sama. Jadi kita tinggal pilihin aja di sini ya, yang mana yang mau kita push. Tinggal kita copy atau kita pindahkan ke folder yang tadi hasil clone-nya. Misalkan saya mau nge-push yang pertemuan 3 ini nih sampai pertemuan 5. Saya copy, terus saya pindahin ke folder pmweb2. Di sini saya paste. Oke, sebentar. Nah, ini udah. Sip. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal ya lanjut aja ke sini. Oke, di sini di git bash-nya. Nah, kita cd dulu untuk change directory, terus kita masukin nama foldernya sesuai sama di sini nih. Sesuai sama nama folder yang barusan dibuat otomatis ketika kita nge-clone. Caranya cd change directory spasi pmweb2 kalau saya. Enter. Nah, kalau udah di sini kita git add spasi titik enter. Oh iya, saya harus pakai sudo. Maaf. Atau enggak gini deh, sebentar ya. Ini jangan diikutin ya. Saya mau kasih dia permission dulu. Sudo chmod min r 777. Bentar. Oke. Nah, jadi tadi kita pakai git add spasi titik enter, masih sama. Sebentar. Oke. Jadi tadi git add spasi titik kayak gini. Kita tunggu. Nah, kalau udah kita git commit min m pesannya misalkan test push. Nah, kalau udah tinggal push deh. Git push origin main enter. Nah, ini username-nya apaan? Misalkan saya Alima Hardiansyah. Nah, passwordnya. Nih, kalau misalkan teman-teman dimintai password, jangan dimasukin password GitHub teman-teman. Oke? Tapi harus pakai token yang mana kita buat di sini di pojok kanan atas. Kita klik setting. Nah, terus kita scroll ke bawah, cari developer setting. Ini untuk membuat token ya. Nah, terus personal access token, pilih yang klasik. Nah, terus generate new token yang klasik juga. Nah, kita masukin password. Nah, ini nantinya apa aja, misalkan test push. Dan jangan lupa kita checklist yang repo ini. Kalau udah kita scroll ke bawah, generate token. Nah, kalau udah kita copy tokennya, kita paste di sini. Klik kanan, kita paste. Kalau udah enter. Nah, lagi nge-push. Kayak gitu ya. Jadi sekarang berhasil nih. Kenapa? Karena tadi historinya udah sama kalau misalnya kita udah nge-clone. Jadi kalau kita lihat di sini ke repo kita yang tadi, nah sekarang udah ke push nih, test push. Oke, 1 menit yang lalu. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi tadi kita bisa pakai git clone dulu. Nah terus kalau udah git clone, kita pindahin folder-folder yang mana aja yang mau kita push. Misalkan di praktikum web 2 ini saya mau nge-push pertemuan 3 sampai 5 nih tadi. Nge-push via command line ya atau via git bash. Nah, terus di pmweb2 ke sini kita paste ke sini. Oke. Dan karena pmweb2 ini sama isi folder yang kayak di sini, jadi folder yang sebelumnya itu kita hapus aja. Delete. Move to trash. Nah, nanti di pmweb2 di sini nih. Jadi sekarang teman-teman kalau misalkan mau buat folder lagi, mau ngoding praktikum lagi di dalam folder ini yang hasil clone tadi, oke?
Jadi nanti kalau kamu nge-push di folder ini juga sama, kayak gitu. Oke, sekian ya. Jadi untuk teman-teman yang masih gagal, mungkin bisa chat saya aja, Japri ataupun di grup juga bisa. Oke, sekian. Terima kasih.